Tuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matin tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamuna Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim. Yang sama kita cintai, sama kita muliakan, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqamahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salam takdim, salam penghormatan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahur Rahman yang diasuh oleh guru kita, idola kita, Kiai Haji Apan Khair Apandi. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan melahirkan daripada pewaris baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapati, ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menghantarkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang sangat teramat mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan apa saja yang kalian sumbangsikan untuk acara yang mulia, baik itu tenaga, pikiran, materi, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya salam takdim, salam hormat juga saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menakdirkan kita pada malam hari yang mulia ini berada di satu majelis yang agung, majelis yang mulia, majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat kedudukan dan derajat kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah penuhi segala hajat-hajat kita. Allah panjangkan usia kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat segala kesulitan kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah untuk bisa berangkat haji, berangkat umrah, ziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu, menyampaikan daripada mau'izah hasanah agar majelis ini lebih berkah dan lebih mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan ajak ibu bapak semua untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kira-kira siap selawat, Bu? Selawat sampai subuh siap? Siap. Benar. Sampai subuh siap, Bu? Bu, salawat adalah tanda mahabbah kita dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin bukti bahwa di dalam hati sanubari kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, salah satu tanda yang paling benar adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini, Bu, akan menjadikan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Ingin hidup bahagia, ingin hidup senang, ingin hidup mendapatkan keberkahan dari Allah, jangan pernah meninggalkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Demi Allah, kunci kesuksesan seseorang manakala di dunia dia tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, malam hari ini dengan diiringi hadra, kita semua berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat selawat Allah turunkan barokah dan rahmat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairul mursal, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan, Muhammad, 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 khairul mursal, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan, Habibi Muhammad, Muhammad.
حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Bu, nggak ada yang bisa nyelamatin kita nanti di hari kiamat kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya dapat syafaat, Habib? Gimana caranya dapat syafaat? Kita harus kelihatan dulu nanti ada di padang mahsyar sana. Gimana caranya kelihatan? Kita harus menjadikan diri kita semakin bercahaya. Gimana caranya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo angkat suaranya, ayo yang semangat. Salawat sama Nabi Muhammad yang semangat. Ayo, buat kita. Orang yang salawat sama Nabi Muhammad SAW itu seperti Nabi Muhammad itu punya wadah, Bu. Wadahnya ini penuh. Orang kalau punya wadah isinya air penuh. Kalau diisi air lagi, tumpah nggak airnya? Tumpah. Sedangkan sholawat yang terdahulu itu adalah sholawatnya Allah sama sholawatnya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dulu yang bersalawat, kemudian malaikat bersalawat. Artinya apa? Gelas itu udah penuh sama sholawatnya Allah sama sholawatnya malaikat. Ketika kita isi, air yang lama tumpah. Air yang lama dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang semangat, Bu. Yuk, Pak, yang semangat, Pak. Ya Imam ar-Rusli As-Sanadi Anta baballahi mu'tamadi Bidunya ya akhirati Ya Rasulullah khud biyadi ya Imam ar-Rusli As-Sanadi Anta baballahi mu'tamadi Bidunya ya akhirati Ya Rasulullah khud biyadi والزمن بالنجم حين والعفوات سقيم وسواء الزمن بالنجم حين والعفوات سقيم وسواء خير الكونين عنك سواك قرب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا يا رسول الله خذ بيدي قلبي معنا قومك معنا قلبي معنا حفظك معنا يلي تهنا معنا حي رسول الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيد دولين يزيد بين حسن رسول الله الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله المنى
والدهر أنجز وعده والبشر أدعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا نفس طيب باللقاء عين قلبي عينا يا نفس طيب باللقاء يا عين قلبي عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا دلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدام لنا بشرى لنا دلنا الهدى زال العنا وفى الهنا علامات أنا صالحku papai tandane mukmin anut ing syariat kambing lisane alus kendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane alamat anak solehiku papan tandane mukmin anu ing syariat kambing lisane alus kendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'ati wa darati عرفت ليالي رعت العذاب يا ويلا الجلي ودراتي كفيت له أحسن إنك تجيني وبمرك ستلون يا ويباتي كفيت له أحسن إنك تجيني وبمرك ستلون يا ويباتي كفيت bapak kamar ingin mulai jadi tanggung jawab orang ulane kaping bapak kamar ingin mulai jadi tanggung jawab orang ulane ya Rasulullah عذبت عيني رات العذاب يا ويلا جري وتراتي يكسرك ورمو أو بيدور علم المجال تتجوجون يكسرك ورمو أو بيدور علم المجال
ودرجين عطفة ياسيرة علامين يا خير الجود ودرجين أنت نسخة الأكوان فيك سرعة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك سرعة الرحمن واجمع صور القرآن بسم الله الله بسم الله أنت نزهة الأكوان فيك سنعة الرحمن أنت نزهة الأكوان فيك سنعة الرحمن واجمع سور القرآن بسم الله الله بسم الله اللهم صل وسلم وبارك Alaihi. hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat yang datang dari Allah. Sebaik-baik peringatan adalah peringatan yang datang dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat dan sekaligus peringatan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat luar biasa, Bu, Pak. Kalau kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan menjadikan kita manusia-manusia yang kelak selamat dari dunia sampai akhirat. Enggak panjang-panjang, saya hanya akan memberikan beberapa nasihat, di mana nasihat ini disampaikan malaikat Jibril kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nasihat. Berapa, Bu? Berapa, Pak? 3. Bawa pulpen ke? Ditulis ke? Apa? Bener. Betul, manggut-manggut tapi apa? Hah? Bapak, apa itu, Pak? Perhatikan baik-baik. Malam hari ini kita mau ngaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Sudah makan belum? Tuh, kalau belum makan jangan lihat Habib, itu lihat panitia. Habib aja belum dikasih makan. Bapak udah makan? Udah makan? Alhamdulillah. Nanti kalau bubar jam 12 makan deh Ibu. Bu, sekarang ngaji Bu ya. Ngaji. Ada 3 nasihat, perhatikan baik-baik Bu. Ini nasihat disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus nasihat ini buat umatnya Nabi Muhammad. Pegang teguh-teguh, pegang baik-baik nasihat ini, maka insya Allah kalau ibu bapak ingin bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, jangan pernah meninggalkan 3 perkara. Apa yang pertama, Habib? Yang pertama, ketika Sayyidina Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bih wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyum bih. Masya Allah. Paham artinya, Pak? Ibu paham? Kayaknya teh manggut-manggut Ibu teh. Kayak orang paham aja Bu. Paham tuh? Kan belum diterjemahin sama Habib Bu. Ibu kayaknya teh manggut-manggut. Kayak orang ngerti bahasa Arab aja Bu. Hah? Diterjemahin sama Habib, jelasin. Dengerin baik-baik. Apa yang pertama? Pegang. Sayyidina Jibril mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Sesungguhnya
pada satu saat nanti engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu. Hiduplah engkau ya Muhammad sesukamu, tapi ketahuilah satu saat nanti kau akan dipanggil oleh Allah. Satu saat nanti engkau akan meninggal dunia. Satu saat nanti engkau akan kembali ke hadirat Allah. Bisa dibayangkan Bu, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia suci, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, manusia yang paling diagungkan oleh Allah, bahkan segala yang ada di muka bumi diciptakan untuk Habibina Muhammad. Surga ada karena Nabi Muhammad, neraka ada karena Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan di dalam salah satu hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Demi Allah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan dunia dan seisinya. Masya Allah. Berarti Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, afdalul anbiya wal mursalin. Manusia paling mulia adalah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Nabi Muhammad sudah meninggal belum Bu? Nabi Muhammad sudah meninggal, betul Bu? Orang yang dicintai pun meninggal. Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai pun kembali kepada Allah. Ini wasiatnya. Ya Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Sesungguhnya pada suatu waktu nanti engkau akan kembali. Kalau Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Kalau Nabi Muhammad adalah manusia agung, itu akan kembali kepada Allah. Lantas bagaimana dengan nasib kita, ibadah Allah? Kita semua ini bakal kemana? Semuanya itu bakal mati. Kalau Nabi Muhammad saja, orang yang dicintai Allah, kembali kepada Allah. Saya mau tanya Bu, Nabi Muhammad meninggal di usia berapa? Di usia berapa Bu? Pak, di usia berapa? 63, 60. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta? Cinta sama Nabi Muhammad? Benar. Nabi Muhammad meninggal umur seberapa? 63. Kira-kira kita kalau meninggal umur 63 mau tuh? Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Giliran meninggal entar dulu ya. Nabi Muhammad meninggal pada usia 60. Ini yang hadir insya Allah kepala 6 semuanya Bu. Benar tak? Berarti tinggal berapa tahun? Hah? Tinggal berapa tahun Pak? Tinggal 3 tahun. Benar tak? Kalau umurnya 60. Kalau 62? Kalau 63? Saya mau tanya Bu, Pak, Bapak kira-kira kalau mau dikasih umur sama Allah, kira-kira minta berapa? Bingung kan? Bapak kalau ditawarin sama Allah Taala, Pak teh kan masih cinta sama dunia, cinta gak? Ibu cinta tuh sama dunia? Kalau ibu tuh paling cinta sama dunia. Kalau ditawarin sama Allah, Bu, Pak, kira-kira masih betah gak hidup di dunia? Betah. Minta berapa tahun? 100? 120? Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sana umurnya 200 tahun. Amin. Bapak-bapak yang di sini mudah-mudahan umurnya 250 tahun. Amin. Mau 250? Bu, mau Bu? Nggak mau kan? Masya Allah. Mau ngapain lama-lama hidup di dunia teh Bu? Ribuh. Benar tak Bu? Mikirin bayar listrik belum bayar, motor kreditan, uang sekolah belum bayar. Benar tak Bu? Riwat tak? Jadi mau berapa tahun umurnya? Masya Allah. Oh, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad. Yuk, saya mau ajak ibu bapak teh hitung-hitungan umur, biar sadar. Tong gayanya teh masih muda wae. Gaya teh masih muda wae. Bener teh Bu? Ibu teh kalau di rumah sering-sering buka KTP. Sering-sering buka. Kemudian sering-sering ngaca. Saya teh udah bakerut. Gigi udah ompong. Benar gak? Uban udah mulai
putih. Penyakit ayah we, liver, jantung. Nanti, bener tak? Mau tidur minum obat, bangun tidur minum obat, pagi minum. Itu tuh tandanya naon? Nih Pak. Usia umur umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad nggak ada yang panjang umurnya, sehingga beliau mengatakan hasadi ummati. Bahwasanya panennya umat Nabi Muhammad itu mabaina sittin wa sab'in. Bahwasanya usia umur umatnya Nabi Muhammad tidak akan lebih dari umur 60 sampai umur 70 tahun. Itu umat Nabi Muhammad Pak, nggak bisa lebih dari umur 60 sampai 70 tahun. Kalau ibu-ibu bilang, "Beb, itu yang di sana ayah 4 ayah umur 75 tahun, itu teh bonus." Bonus teh naon? Bonus teh naon? Hadiah itu bisa dapat, bisa enggak, namanya juga hadiah. Tapi banyak nggak dapatnya kalau hadiah Pak. Ya, kita sekarang bikin patokan 60 sampai 70 tahun. Benar nggak? Ini yang dikatakan oleh Habibina Muhammad bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ayo sekarang kita hitung-hitung umur Bu ya. Bu, hitung-hitung. Kalau 60 sampai 70 tahun, kira-kira kita ambil patokan kalau mau ngitung nih, kira-kira ngambil 60 atau 70? Bu, kira-kira Bapak teh kalau hitung-hitung, saya mau ngitung umur nih Pak, saya mau ambil patokan berapa? 60 atau 70? Pasti milih 70 deh. 70 apa 80? 80, terus aja gitu. Masya Allah. Kita ambil patokan umur 70 tahun dah. Benar tak Bu? Kalau Nabi Muhammad umurnya 63 tahun udah meninggal. Anggap kita rata-rata meninggal umur 70 tahun. Sepakat? Ibu teh kalau ngomong mati kenapa takut amat ya Bu ya? Hah? Bu? Sama mati takut gak Bu? Takut gak? Emang kalau ibu takut mati terus nggak mati gitu? Beb, bapak-bapak saya teh nggak takut atau saya takut sama mati. Saya mau tanya, orang yang takut sama mati kira-kira mati enggak? Bapak ngumpet di kolong jembatan mati enggak? Bapak masuk ke dasar laut mati enggak? Kalau sudah waktunya modal teh modal. Benar enggak? Benar. Benar enggak? Benar. Jadi yang namanya kematian teh nggak perlu ditakutin. Paham Bu? Yang namanya kematian nggak usah takut. Ibu takut tetap mati, nggak takut tetap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Baik, sekarang kita kembali ke umur. Pakai patokan umur 70 tahun. Sepakat? Sepakat? Kalau sepakat saya mau telepon ke Israel nih. Kalau sepakat, saya mau telepon ke Israel. Berarti saya bilang, ini daerah mana? Banjar. Bujaksari. Nah, saya akan telepon ke Israel bahwa masyarakat Bujaksari sepakat umur 70 tahun nggak boleh lebih. Benar? Sepakat Pak? Saya lihat yang kira-kira umurnya 65 tahun, angkat tangannya. Yang 65 tahun. Jadi masih ada stand berapa? 5 tahun lumayan Pak, lumayan. Ya, yang 67 tahun berarti kurang 3 tahun, benar tak? Aku baca rata-rata di sini umur 60 sampai 65, berarti sepakat umur kita sisa 5 tahun. 5 tahun berarti pergantian presiden depan berangkat. Benar tak? Iya kan 2024 tambah 5 2029. Begitu pergantian presiden, wassalamualaikum, habis semuanya. Siap. Bu, bayangkan Bu, kita ini dikasih umur yang begitu singkat oleh Allah Ta'ala. Umur kita ini nggak terasa Pak, nggak terasa. Kita kalau buka KTP, ya Allah umur saya itu sudah 65. Kapan jalannya umur ini? Mana itu dulu waktu muda? Mana itu dulu waktu kita masih sekolah? Mana dulu waktu kita masih kuliah? Mana dulu waktu kita berada di pesantren? Begitu cepat perjalanan waktu, Masya Allah. Dari mulai gadis, nikah, punya anak, ayeuna punya cucu. Kalau sudah punya cucu, wassalam ini. Ini tanda-tanda, benar ya Bu? Singkat sekali kehidupan ini ibadah Allah.
Ini nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Isma syi'ta, hai Nabi Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Ketahuilah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa kematian adalah harga mati, kematian adalah pasti, pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kuburan ibadah Allah? Apa persiapan kita? Sepakat semua yakin bahwa yang hidup pasti mati. Kita semua menunggu giliran akan datang Israel ke rumah kita untuk mengambil kita punya nyawa. Kemudian kita akan dikirim oleh malaikat tersebut ke liang kubur. Yakin tidak kalau kita masuk ke liang kubur? Yakin tak? Yakin? Bu, tahu liang kubur tahu? Ukurannya seberapa? 1 meter kali 2 meter, benar tak? Panjang 2 meter, lebar 1 meter, semuanya pasti tempat situ. Nggak ada manusia yang terlepas di muka bumi. Siapapun manusianya, bagaimana kedudukannya, bagaimana hebatnya seseorang, kalau sudah datang ajalnya pasti mati. Fir'aun, tahu Fir'aun tak bu? Ibu kenal Fir'aun tak? Kematian semuanya Pak, semuanya nggak pakai mele, benar tak? Yang kaya mati, yang miskin, raja-raja, rakyat, polisi, tentara, kiai, ajengan, Habib. Giliran Habib kenceng hatinya. Semuanya akan kembali ke hadirat Allah. Siapapun kita, siapapun kalian, bagaimana kedudukan dan pangkat kalian, kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan mundur 1 detik pun dan tidak akan pernah maju siapapun. Siapapun orangnya tidak akan bisa menghalangi kedatangan malaikat Israel ibadah Allah. Dari sini kita sadar kalau setiap manusia pasti mati. Kemudian apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan dunia ini? Apa yang sudah kita sombongkan? Kalian jadi orang kaya. Apa iya bu? Ibu kalau jadi orang kaya terus kemudian bisa nyogok malaikat Israel untuk tidak mampus? Nggak bisa. Begitu Israel datang mau nyogok kita, entar dulu ntar dulu kasih uang 5 miliar. Bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kalau kita di dunia bisa sogok menyogok, benar nggak? Bisa suap penyuap. Tapi giliran berbicara tentang Israel, siapapun kalian, mau raja, mau pemimpin, mau rakyat, mau kiai, mau ulama, kalau sudah datang waktunya, tidak ada satu manusia pun di kolong bumi ini yang bisa menghalang-halangi Israel untuk menyambut kita punya nyawa. Subhanallah. Masya Allah. Makanya orang hidup tentang sombong-sombong. Sombong gaya. Baru jadi pemimpin sombong. Kopret. Paham tak? Oh punya jabatan sombong. Jabatan apa? Maaf. Baru jadi bupati aja udah wah. Baru jadi camat aja wah. Kalau datang Israel. Benar nggak? Jangan pakai sombong. Saya tuh orang kaya. Kalau datang Israel benar nggak? Benar nggak? Fir'aun, manusia terlaknat. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, kekayaannya luar biasa, kedudukannya tinggi, bala tentaranya banyak. Tapi kalau sudah datang waktu kematian, Fir'aun yang katanya hebat, Fir'aun yang katanya kuat, begitu datang yang namanya kematian, Fir'aun tidak mampu untuk menghindari. Apalagi ibu-ibu, benar tak? Apalagi model bapak-bapak kia, benar tak? Paham? Jadi sadar Pak, sadar bahwa kita semua bakal mati. Saya mau tanya, kalau sudah mati itu sudah sesuatu yang pasti, dan kita tidak boleh pernah takut untuk menghadapi kematian, karena kematian itu adalah pasti. Pertanyaannya Pak, Bu,
apa yang sudah dipersiapkan setelah kematian. Siap belum mati? Ibu siap tuh? Ibu siap tuh mati? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? 5 tahun lagi? Ini kumaha? Masya Allah. Gak ada yang siap Pak sama mati, takut sama mati Pak. Bu, kata Imamul Ghazali, yang namanya kematian tidak perlu ditakuti ibadah Allah. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Gak usah takut. Tadi saya katakan orang takut tetap dia mati, benar gak? Gak ada yang perlu ditakuti, tapi yang perlu dipikirkan lima ba'dal maut. Setelah kematian teh ayat naon? Itu pikirkan Bu. Setelah kematian kita akan masuk ke liang kubur, kita akan dibungkus, kita akan ditanam di alam kubur. Setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya kesempatan kita masih hidup, perbanyak beramal soleh. Paham Pak? Paham? Kita ini nggak tahu kapan mau mati, nggak tahu Pak. Kita ini nggak tahu kapan akan meninggal. Bahkan datangnya kematian itu secara tiba-tiba. Terkadang orang sehat walafiat, nggak punya penyakit. Hari ini dalam keadaan sehat, malam subuh, inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Bu, ibu tuh kalau dibisikin sama Israel, ibu pulang ke rumah lagi tiduran, mimpi ketemu Israel, dibisikin, bu, nyawa ibu teh tinggal 1 bulan. Misal begitu teh. Pak, dibisikin Pak sama Israel, nyawa bapak teh tinggal 1 bulan. Begitu ibu bangun, bapak bangun, sadar bahwa nyawa ibu tinggal 1. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Bapak, kalau kira-kira dibisikin sama Israel, umur kita tinggal 1 bulan, kira-kira begitu bapak bangun, apa yang dilakuin? Bisa nonton sinetron, bisa mainan HP, bisa ke pasar, bisa. Masya Allah. Bapak mungkin nggak nafsu mau makan, nggak nafsu, benar nggak Bu? Mau apa saja nggak nafsu, yang terpikir bulan depan mati. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Oh, kita tidak akan pernah beranjak dari sejadah kita, betul? Kita akan sujud kepada Allah, kita akan baca Quran, kita baca sholawat, kita baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Umur saya tinggal sebulan. Benar gak? Nggak bakal kita punya waktu untuk nonton sinetron. Bubar itu yang namanya TV. Nggak nafsu mau ke pasar, nggak nafsu mau belanja, nggak nafsu mau beli kerudung, nggak nafsu mau beli baju. Kenapa? Bulan depan berangkat. Paham tuh? Itu dibisikin sebulan. Sedangkan yang namanya kematian, Pak, datangnya kan mendadak. Nah kalau besok berangkat, kumaha? Makanya kita kadang-kadang ngegampangin, ketawa terkekeh-kekeh, guyon nonton sinetron, umur sudah kepala 5, sebentar lagi wassalam. Makanya saya gedek kalau lihat ibu-ibu teh umurnya udah tua, bapak-bapak umurnya udah tua, tapi gayanya teh kayak anak muda, pret. Gua aja teh kayak anak muda, pegang HP, rambut digondrongin, nonton bioskop, nggak malu sama Israel. Paham tuh? Bu, usia kita sudah di atas 50 tahun. Ingat sebentar lagi kematian. Jangan habiskan umur kalian untuk sesuatu yang tidak manfaat. Jangan habiskan umur kalian di depan televisi. Jangan habiskan umur kalian depan sinetron. Jangan habiskan umur kalian di depan HP. Jangan habiskan umur kalian ngobrol-ngobrol yang tidak penting. Masya Allah. Bukan Bu, kita ingatkan, kalau sudah datang kematian, nggak ada ceritanya orang mati hidup lagi. Orang mati hidup lagi. Begitu mati dia merasakan sakit, ya Allah, kembalikan lagi ke dunia. Terlambat. Benar gak?
Jangan sampai nanti di alam kubur ibu nyesel, bapak nyesel, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka-mereka yang di alam kubur, yang disiksa oleh Allah Ta'ala karena yang amalnya tidak bagus, diadab oleh Allah di alam kubur. Mereka menjerit, meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Demi Allah, kalau aku kembali ke dunia, aku akan beramal soleh terlambat. Paham tuh? Paham tuh? Bubar, selesai, biskupnya udah selesai. Makanya ayana di dunia kesempatan, ya Allah. Sekarang sudah memasuki tahun baru Islam, berarti umur kita bertambah. Kontrakan kita di mana di bumi ini sudah berkurang. Kita ini ngontrak di buminya Allah, ngontrak. Tiap tahun berkurang, tiap tahun berkurang, tiap tahun berkurang. Sekarang umur kita tinggal 5, 6, 7 tahun. Badan sudah mulai sakit-sakitan. Jalan sedikit sudah bengek. Benar tak? Benar. Mau kemana, Bu? Yuk kembali kepada Allah. Kita ngaji di tempat ini bukan sekedar duduk, tapi dengarkan pengajian. Habis itu pulang, perbaiki kita punya diri, Bu ya. Pak, perbaiki. Yang sholatnya nggak beres, benerin sholatnya. Yang ngajinya jarang, perbanyak ngaji Quran. Ngaji tuh nangkep-nangkep ya. Ngaji tuh. Coba ditanya Pak Habib yang jujur. Kalau nggak jujur disumpahin Pak Habib. Kira-kira ibu ngaji Quran sama nonton HP banyakan mana? HP. Gimana ya? Aduh. Bu. Nih, nonton. Masya Allah. Tiap hari dia nonton HP. Nanti giliran modal masukin HP, masukin biar main chatting-chattingan di kuburan. Benar tak? Orang yang biasa main HP, mudah-mudahan kalau mati lagi bawa HP begitu mati pegangin HP-nya buat WhatsApp sama orang yang hidup chatting-chattingan, lihat Facebook. Benar tak? Benar tak? Kira-kira yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur, Quran apa HP? Quran apa HP? Perbanyak baca Quran. Ibu, Masya Allah, bangun tidur pertama kali yang dipegang naon? Mau tidur? Ke dapur? Masya Allah. Dan nenek-nenek, aki-aki suka HP ye. Norak. Benar tak? Benar tak? Perbaiki kita punya diri. Ya Allah, benar. Usia saya sudah lanjut, usia saya sudah tua. Kalau nanti saya meninggal, apa bekal saya di alam kubur? Sholatnya benerin Pak ya. Sholatnya benerin. Sholat 5 waktu berjamaah. Banyakin baca Al-Qur'an, banyakin istighfar, banyakin zikir. Benar tak Bu? Bu, Ibu banyak istighfar enggak? Banyak mana istighfar sama ngomongin orang? Nih ibu kalau udah ngerumpi paling kuat ya Pak. Kalau udah ngerumpi Bu ya, pengajian masih bisa ngerumpi. Ngomongin orang teh Masya Allah. Benar tuh. Ini nasihat Bu, patri dalam otak kita. Tempelkan dalam hati sanubari. Ya betul, bahwa kematian akan datang, bahwa kematian akan menghinggapi kita punya diri. Kemudian apa persiapannya? Setiap manusia yang hadir pada malam hari ini, introspeksi diri, tanyakan kau punya diri, apa persiapan saya kalau besok pagi saya sudah berpindah alam menuju alam kubur. Tanyakan kita punya diri. Ini kematian bukan main-main Bu. Ini kematian dahsyat. Ini kematian luar biasa. Mempertanggungjawabkan amalan apapun yang kita lakukan di muka bumi. Nanti adabnya ada di alam kubur. Segalanya akan kita dapatkan. Kalau kita tidak perhatian, kalau kita tidak punya persiapan menuju kematian, kita bakal menyesal nanti berada di alam kubur. Ibadah Allah. Kira-kira sampai di sini paham Bu? Bapak-bapak paham? Paham? Nah, jadi nanti pulang KTP-nya taruh di depan kaca Bu. KTP-nya taruh depan kaca. Saya lihat umur saya tinggal berapa. Ya Bu, supaya terus ingat mati Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau?
wa ju'ilatil maut ala qurratil a'yun. Lihat, Habibina Muhammad, manusia paling agung, manusia paling suci, manusia paling bersih, manusia paling hebat. Apa beliau katakan? Aku jadikan kematian ada di pelupuk mataku. Dimanapun aku berada, aku selalu mengingat dengan kematian. Dimanapun aku berada, aku selalu terus mengingat kematian. Ibadah Allah. Orang kalau ingat sama kematian, dia akan tinggalkan segala bentuk maksiat. Dia akan tinggalkan segala bentuk kedurjanaan. Kenapa? Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah kematian. Orang mau berbuat dosa, ingat mati, nggak jadi. Orang mau maling, ingat mati, nggak jadi. Orang mau berbuat maksiat, ingat mati, nggak jadi. Makanya orang kalau berbuat maksiat, mau maling, mau berzina, mau berjudi, itu lupa sama kematian, Pak. Benar tak? Benar tak? Saya mau tanya, ibu lagi asyik ngomongin orang, lagi ngerumpi, ingat mati enggak? Nggak bakal. Benar tak? Nggak bakal, karena lupa dengan kematian. Makanya dia berani berbuat maksiat kepada Allah. Tapi itu semuanya belum terlambat. Malam hari ini kita ngaji, malam hari ini kita mengerti, oh usia kita sudah bertambah tua. Yuk perbaikin kita punya diri, Bu. Ya, perbaikin kita punya diri. Kalau dulu waktu masih muda kita banyak bermaksiat kepada Allah, cukup di usia yang tua ini sebelum datang ajal, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat sama Allah, Pak. Minta ampun sama Allah. Banyak membaca Pak, banyak membaca Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku kata Nabi, manusia yang tidak punya salah, manusia yang tidak punya dosa, setiap hari Nabi itu membaca astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain, Nabi istighfar sebanyak 100 kali. Saya mau tanya, Nabi punya dosa enggak, Pak? Nabi maksum, Nabi tidak punya dosa. Kalau Nabi yang tidak punya dosa, istighfarnya 100 kali. Lantas ibu berapa? Jarang. Punya dosa enggak? Banyak. Punya dosa enggak? Banyak. Enggak usah dijawab. Kita ini gudangnya dosa, benar enggak? Kita ini gudangnya salah, benar enggak? Kalau Nabi yang tidak punya salah dan dosa, istighfarnya setiap hari 100 kali, lantas bagaimana dengan kita yang dari mulai mau tidur sampai mau tidur selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat? Kapan istighfarnya? Kapan kita memohon ampun kepada Allah? Dosa bertumpuk, maksiat terus, akan datang nanti kematian, naudzubillah. Apa yang terjadi manakala kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita meninggal dalam keadaan kita maksiat kepada Allah? Kita punya Nabi memberikan satu sinyal buat kita. Matal mar'u ala ma sya'aleh. Seseorang itu mati atas kebiasaannya. Bu, seseorang itu mati atas kebiasaannya. Kalau ibu kebiasaannya di dapur terus, takut-takut kepleset matinya di dapur. Pak, kalau bapak terus tiap hari nonton TV, nonton bola, takut-takut matinya depan TV nanti. Benar gak? Ini kata Nabi. Tapi bayangkan kalau kita tiap hari baca istighfar, tiap hari baca sholawat, pegang tasbih, insya Allah ketika kita meninggal, mulut kita sedang istighfar kepada Allah Subhanahu. Ingin mati husnul khatimah? Ingin mati husnul khatimah? Ingin mati husnul khatimah? Jangan lupakan Al-Quran. Jangan lupakan baca tuh. Baca Al-Quran. Baca tuh. Baca. Sering. Banyak. Berapa kali hatam? Banyak tapi nggak hatam-hatam, Pak. Ini sekarang model baru. Saya sering tanya ke jamaah, sering baca Quran, sering Habib. Tiap hari baca Quran, tiap hari Habib. Berapa kali hatam? Nggak hatam-hatam. Itu kumaha bacanya teh?
Masya Allah. Kita ini kadang-kadang punya Quran di rumah cuma untuk nakutin juri kan. Taruh di rumah buat apa? Supaya juri nggak masuk rumah. Di mana juri mau masuk rumah? Itu rumahnya juri. Benar nggak? Benar nggak? Quran buat nakutin juri. Quran untuk dibaca. Nabi mengatakan siapa orang yang mudawamah baca Quran, yang istiqomah baca Quran, maka kuburannya nanti akan diterangi oleh Al-Quran. Jadi kalau kita kepingin kuburan kita terang benderang, kuburan kita bak istana, kata Nabi banyak baca Al-Quran. Quran taruh di rumah nggak pernah dibaca. Kira-kira sampai di sini paham, Pak? Bu paham? Paham? Akal pasti mati. Siap? Siap? Alhamdulillah udah mulai berani nih. Nah, bagus sudah mulai berani. Berarti udah punya modal, Pak ya. Setelah setelah disuntik, diinjeksi, mulai berani. Berani ketemu Israel? Berani? Berani begitu, gak usah takut sama Israel, Pak. Ya, benar gak? Yang penting kita siap untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Hiduplah, tapi kamu nanti satu saat akan meninggal dunia. Baik, yang kedua. Tulis satu, Bu. Pak, tulis satu yang kedua. Yang kedua. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Cintailah sesuatu di muka bumi ini, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Benar tak? Cinta sama kedudukan. Begitu sudah meninggal, kedudukan ikut tuh. Cinta sama harta. Masya Allah, rumahnya tingkat 12. Kita kadang-kadang, Pak, membangun rumah kamar 10, yang tinggal cuma 2 orang. Banyak yang saya lihat begitu, rumahnya besar, kamarnya berapa? 8. Yang tinggal di rumah berapa? Ibu bapak aja, anak-anaknya sudah berpisah semuanya. Masya Allah, rumah besar, rumah mewah, kerja dibangun, banting tulang. Begitu sudah selesai, begitu sudah kita nikmati rumah tersebut, datang Israel. Kira-kira rumahnya di bawah ada? Rumahnya di bawah ada? Beli mobil mewah, mewah mobilnya, baru keluar dari showroom udah diambil sama Israel. Di bawah ada mobilnya. Padahal itu yang kita cintai, benar gak? Bu, ibu punya emas gak? Miskin amat, Bu.